Faslun, ini satu pasal. I'lam, ketahuilah, anna adabal qari'i wal qiraati, sesungguhnya adab para pembaca dan bacaan, la yumkinu, tidak bisa, istiqsa'uha, dibatasinya, fi aqalla min mujallidatin, pada yang lebih sedikit dari kitab-kitab yang sudah ditulis. Jadi adab membaca dan adab saat bacaan-bacaan yang ada dalam Al-Quran itu nggak bisa kita batasi, karena memang kitab-kitabnya banyak sekali yang terkait tentang adab kita membaca dan bacaan-bacaannya. Walakinna, akan tetapi kami, aradnal isyarata, berkehendak, siapa kami, al isyarata, akan memberikan petunjuk, ila ba'di maqasidiha al muhimmati, kepada sebagian maksud-maksudnya yang penting saja, bima dzakarnahu, dengan apa yang telah kami sebutkannya, min hazihil fusulil muhtasarati, dari pasal-pasal yang ringkas ini. Pengarang kitab Imam Nawawi hanya meringkas saja. Sebenarnya sulit untuk dibatasi karena memang kitab-kitabnya banyak berbicara tentang adabul qari wal qiraah. Sehingga kata Imam Nawawi, kami hanya memberikan isyarat saja kepada sebagian yang penting-penting dalam pasal yang singkat ini. Wa qad taqaddama fil fusulis sabiqati, dan sungguh telah terdahulu dalam pasal-pasal yang telah terdahulu keterangannya, fi awalil kitabi, pada awal kitab, syai'un, sesuatu, min adabiz zakiri, dari adab etika orang yang zikir, wal qari'i, dan etika orang yang membaca Al-Quran. Wa taqaddama aidon, dan telah terdahulu juga, fi azkaris sholati, di dalam bab zikir-zikir sholat, jumalun minal adabil muta'alliqati, yaitu beberapa jumlah dari adab yang terkait tentang bacaan. Wa qad qaddamna al-hiwalata ala kitabi at-tibyan fi adabi hamalatil Quran, dan sungguh kami telah menjelaskannya terlebih dahulu sebagai satu hiwalah, perpindahan atas kitab at-tibyan fi adabi hamalatil Quran. Jadi itu banyak diambil dari kitab at-tibyan. Jadi boleh kita baca tuh. Namanya kitabnya at-tibyan fi adabi hamalatil Quran. Liman arada mazidan, bagi orang yang pengen ada tambahan. Jadi kalau di sini hanya singkat sekali kata Imam Nawawi. Memang diambil banyak dari kitab at-tibyan. Kalau memang pengen tahu benar-benar secara sempurna, silahkan referensinya di dalam kitab at-tibyan fi adabi hamalatil Quran. Wabillahi taufiku, dan hanya kepada Allah taufik itu diberikan. Wahwa, dan Allah itu hasbi, sebagai pelindung bagi saya. Wa ni'mal wakilu, dan sebaik-baiknya pelindung. Jadi kita cukup minta perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Faslun, ini satu pasal. I'lam anna qira'atal Qur'ani akadul azkari, ketahuilah bahwasanya membaca Al-Quran merupakan zikir yang paling dianjurkan. Kama qaddamna, sebagaimana kami telah jelaskan dahulu. Jadi dari zikir-zikir yang ada yang dianjurkan, ternyata zikir yang terbaik, yang paling ditekankan perintahnya, yaitu membaca Al-Quran. Jadi Bapak Saudara, kita kalau udah baca Quran berarti udah zikir tuh. Kita baca Quran namanya zikir. Bahkan itu zikir yang paling diutamakan. Jadi zikir yang paling diutamakan baca Quran. Makanya orang-orang tua kita dulu selalu baca Quran tuh. Ada punya bacaan khusus. Baca Yasin, baca surah Al-Muluk, baca surah Hamim Ad-Dukhan, baca Waqiah. Itu tuh wirid dan zikir namanya. Jadi ketika mereka membaca Al-Quran, itu berarti udah melaksanakan zikir. Bahkan zikir yang paling dianjurkan membaca Al-Quran. Makanya ikutin contoh-contoh orang-orang tua kita.
Ya, kalau ada waktu malam tuh baca Yasin. Kalau enggak ya baca yang ya lebih pendek, Al-Waqiah, Al-Muluk. Kalau orang tua kita dibaca semua itu. Ya dibaca semua, Yasin dibaca, Al-Muluk dibaca, Waqiah dibaca, Alif Lam Mim Ad-Dukhan dibaca, Alif Lam Mim Tanzil pun dibaca. Memang ada perintahnya dari hadis-hadis Nabi. Tiap malam suruh baca Alif Lam Mim Tanzil, ada perintahnya. Tiap malam suruh baca surah Al-Waqiah, ada hadisnya. Ya, tiap malam suruh baca surah Tabarok, ternyata ada hadisnya. Cuma orang tua kita dulu nggak pakai hadis, udah baca loh, gitu aja. Ya, begitu. Ya, orang tua kita dulu nggak pakai begitu, udah baca. Ya, kalau orang sekarang kan dikit-dikit, emang ada hadisnya, tuh begitu. Kalau sekarang begitu, suruh baca Yasin, emang ada hadisnya. Ya, ente tiap malam baca Waqiah, emang ada hadisnya. Nah, begitu. Ada semuanya, sumbernya jelas. Nah, begitu. Cuma orang tua kita dulu nggak banyak bicara. Udah ngamalin aja. Amalin wirid diamalin aja udah. Nah, semuanya itu ada landasannya, ada dasarnya. Bayan bagil mudawamatu alaiha, maka sepantasnya kita disuruh mudawamah. Mudawamah itu artinya terus menerus, konsekuen, baca terus, jangan sampai dilupain. Sehingga kalau lupa boleh dikodoin. Yang biasa bacanya malam lupa, siang masih boleh. Dari habis subuh sampai habis zuhur masih dianjurkan mengkodok bacaan wiridan yang malam hari kelupaan dibaca atau kebetulan dia nggak sempet. Itu karena begitu pentingnya. Fala yuhla anha, maka jangan sampai dikosongkan atasnya yauman walailatan, baik siang maupun malam hari. Wa yahsululahu aslul qiraati, dan hasil bagi orang tadi semata-mata membaca bi qiraatil ayatil qalilati, dengan membaca ayat-ayat yang sedikit. Hasil juga. Pokoknya tiap malam baca Quran walaupun baca surah Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Udah baca juga namanya Al-Quran. Malam siang baca, walaupun ayat-ayat yang sedikit. Ya, jadi jangan sampai banyak kagak, sedikit kagak. Ya, makanya nggak sempat banyak ya sedikit lah, 1 ayat lah, 2 ayat lah, 3 ayat lah. Yang penting dibaca. Jangan sampai dikosongkan itu malam, jangan sampai dikosongkan itu siang dengan kita baca Al-Quran. Wa qad rawaina fi kitab Ibnu Sunni, dan sungguh kami telah meriwayatkan di dalam kitab Imam Ibnu Sunni an Anasin radhiyallahu anhu, yang datang dari sahabat Anas bin Malik, semoga Allah memberikan keridhaan buatnya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a fi yaumin wa lailatin khamsina ayatan, siapa yang membaca sehari semalam 50 ayat, lam yuktab minal ghafilin, maka tidak ditulis dari hamba Allah yang lalai. Ini hadis nih Bapak Saudara. Ya, jadi siapa yang sehari semalamnya baca ayat Al-Qur'annya 50 ayat, mudah-mudahan dia tidak dicatat sebagai hamba Allah yang lalai, yang ghafil. Ghafil itu artinya lalai. Tuh, jadi orang kalau tiap malam atau tiap siang baca 50 ayat, insya Allah udah dicatat sebagai orang yang senantiasa ingat sama Allah, kagak lalai. 50 ayat, ya nggak banyak 50 ayat. Nah seperti itu. Wa man qara'a mi'ata ayatin, siapa yang membaca 100 ayat, kutiba minal qanitin, maka dia dicatat daripada hamba-hamba Allah yang taat, yang tekun ibadah. Kalau kita pengen disebut qanitin, yang tekun menjalankan ibadah kepada Allah, maka sehari semalam jangan sampai lupa baca Al-Quran 100 ayat. 100 ayat, jangan kurang. Wa man qara'a mi'atai ayatin, siapa yang membaca 200 ayat, lam yuhajjihil Qur'anu, maka Al-Quran tidak akan menghujahnya, menuntutnya yaumal kiamati, nanti di hari kiamat. Kan kita bilang Al-Quran imami, Quran itu imam kita. Ya,
Kalau kita kagak pernah baca, nanti Al-Quran akan menuntutnya. Tapi kalau kita udah baca 200 ayat sehari semalamnya, nggak akan dituntut sama Al-Quran di hari kiamat. Bahkan Al-Quran menjadi apa? Syafi', ya, akan memberikan pertolongan. Syafi'un, ya, menjadi penolong nanti. Wa man qara'a khamsami'atin, dan siapa yang membaca 500 ayat kutiba lahu qintarun minal ajri, maka bagi orang tadi akan mendapatkan gudang-gudang, ya, ganjaran pahala. Kintor itu artinya ya gudang yang banyak, ya, jadi banyak ganjaran pahala yang dikasih oleh Allah karena dia sudah mampu membaca sehari semalamnya 500 ayat. Wa fi riwayatin, di dalam riwayat yang lain, man qara'a arba'ina ayatan, siapa yang membaca 40 ayat badala khamsin, sebagai ganti daripada 50. Tadi itu hadis riwayat Imam Anas bin Malik, ya, katanya ya 50 ayat. Tapi dalam riwayat yang lain bukan 50 ayat, 40 ayat. Lumayan lebih kecil. 50 diganti dengan 40. Wa fi riwayatin isrina, dalam riwayat yang lain bukan 40 tapi 20 ayat. Dikitan lagi 20 ayat. Wa fi riwayatin, bahkan dalam riwayat lain, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a asra ayatin, siapa yang membaca 10 ayat, lam yuktab minal ghafilin, tidak ditulis dari hamba Allah yang lalai. 10 ayat. Terakhir ada keterangan hadis, bukan 50 ayat, bukan 40 ayat, bukan 20 ayat, tetapi berapa? 10 ayat. Kalau kita pengen dikategorikan sebagai hamba Allah yang tidak pernah lalai, maka sehari semalam jangan lupa baca Al-Quran minimal 10 ayat. Terus 10 ayat dah baca, insya Allah ya tidak akan ditulis sebagai orang yang lalai. Nih paling ringan udah nih. Jadi Imam Nawawi bawain semuanya supaya ada motivasi gitu. Ya, supaya kita ada keinginan untuk baca Quran. Ya, karena ada motivasi hadis nih. Dari 50 beratan dikit dah, turun lagi 40. Emang ada riwayatnya. Dari 40 turun lagi 20. Ternyata kata Imam Nawawi ada hadis riwayat dari Abi Hurairah, itu bukan 50, bukan 40, bukan 20 ayat, tetapi bacanya cukup 10 ayat. Sehari semalam jangan lupa 10 ayat baca, insya Allah lam yuktab minal ghafilin, dia tidak akan dicatat sebagai hamba Allah yang lalai. Waja'a bil babi ahadisu kasiratun binahwi haza, dan datang dalam bab beberapa hadis yang banyak seumpama ini. Warawaina ahadisa kasiratan, dan kami telah meriwayatkan beberapa hadis yang cukup banyak. Fi qiraati surati fil yaumi, fi qiraati suratin, di dalam membaca surah, fil yaumi wal lailah, baik di siang hari maupun di malam hari. Minha, di antaranya kita disuruh baca surah apa? Yasin. Ada hadisnya. Siapa yang membaca surah Yasin di malam hari, asbaha maghfuran lah. Itu hadis sahih. Ya, di pagi harinya dia dapat ampunan. Tuh makanya kenapa orang tua kita suruh baca surah Yasin tiap malam. Ternyata ada hadisnya tuh. Ya, siapa yang membaca surah Yasin tiap malam, ya asbaha maghfuran lah, pagi harinya akan dapat ampunan. Terus apalagi? Wa tabarak al-muluk. Ada lagi surah tabarak al-muluk. Itu saya baca di dalam kitab Ibnu Katsir, tafsir Imam Ibnu Katsir, itu bicara masalah hikmah surah al-muluk. Ternyata Masya Allah hebat benar, itu istimewa. Orang kalau tiap malam baca surah al-muluk, nanti ketika meninggal dunia, seandainya ada malaikat yang mau menyiksanya, ya itu surah al-muluk menjelma datang, ya membela orang yang mau disiksa oleh malaikat munkar nakir. Tuh dibela habis-habisan Bapak Saudara. Tuh dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan begitu. Salah satu keistimewaan surah Al-Muluk.
Makanya disitulah rahasianya kenapa orang-orang tua kita dulu yang ngajarin baca surah Al-Muluk, baca surah Al-Muluk. Tuh, orang kalau udah mudawamah membaca surah Al-Muluk tiap malam, kalau dia meninggal dunia itu malaikat munkar nakir kagak berani macem-macem. Ya, seandainya dia mau mengazab, itu surah Al-Muluk ya akan keluar menjelma dan akan membela itu hamba Allah yang selalu membaca surah Al-Muluk. Sampai-sampai malaikat munkar nakir ngadu kepada Allah, ya Allah ini ada ya hamba yang mau saya siksa tapi surah Al-Muluk enggak mengizinkan. Bagaimana nih? Ya kemudian kata Allah, udah ikutin aja surah Al-Muluk. Tuh akhirnya insya Allah aman deh. Nah ini nih makanya keistimewaan surah Al-Muluk begitu tabarok itu, surah tabarok. Wal waqiah, ada lagi tiap malam suruh baca waqiah. Itu nanti ada hadisnya. Siapa yang baca surah Al-Waqiah lam tusibu pakoh, dia tidak akan dikenakan kemiskinan dan kepakiran. Tuh pakoh itu artinya pakir, miskin. Ya, makanya surah Waqiah surah kaya. Nah, begitu. Ya, pokoknya kita baca aja, baca. Emang Nabi yang bilang. Ya kata Nabi, insya Allah lam tusibu pakoh nanti. Dia tidak akan terkena kepakiran. Ada lagi baca surah Ad-Dukhan. Alif Lam Mim Ad-Dukhan itu Bapak Saudara. Ya kita baca tuh Alif Lam Mim Ad-Dukhan tiap malam. Itu ada perintah-perintahnya. Nah dari sekian banyak yang minimal salah satunya pilih dah. Kalau mau baca semuanya alhamdulillah, Yasin dibaca, Tabarok dibaca, Waqiah dibaca, Ad-Dukhan dibaca, cakep banget. Kalau enggak bisa ya salah satu kita pilih. Enggak Yasin ya Tabarok lah. Enggak Tabarok ya Waqiah ada, enggak Waqiah ya Ad-Dukhan. Nah begitu, jangan dari sekian banyak satu pun enggak dibaca. Ya, jadi baca. Fa'an Abi Hurairah radhiyallahu an, dan riwayat dari Abi Hurairah radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, datang ini riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a Yasin, siapa yang membaca surah Yasin fi yaumin wa lailatin, baik di waktu siang maupun di waktu malam, ibtigha'a wajhillahi, semata mengharap ridha Allah, ghufira lahu, maka akan diampunkan dosanya. Wa fi riwayatin, di dalam riwayat yang lain, lahu, yaitu dari Abi Hurairah juga, man qara'a surata Ad-Dukhan, siapa yang membaca surah Ad-Dukhan fi lailatin, di waktu malam, asbaha maghfuran lahu, maka di pagi harinya dapat ampunan Allah. Wa fi riwayatin an Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, kemudian ada riwayat yang datangnya dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, man qara'a surata Al-Waqiah, siapa yang membaca surah Al-Waqiah fi kulli lailatin, di setiap malam, lam tusibhu faqatun, maka dia tidak akan terkena kepakiran. Ini hadisnya nih ya dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Ya siapa yang membaca surah Al-Waqiah tiap malam maka tidak akan terkena kepakiran. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu, dari sahabat Jabir radhiyallahu an, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yanamu, tidak tidur siapa Rasulullah, kullalailatin, setiap malam, hatta yaqra'a, sehingga dia membaca Alif Lam Mim Tanzil Alkitab. Nabi setiap malam belum pernah tidur sebelum baca surah Alif Lam Mim Tanzil As-Sajadah. Tuh, jadi Alif Lam Mim Tanzil As-Sajadah itu dibaca tiap malam. Nah ini berdasarkan hadis ini ya, riwayat dari sahabat Jabir. Kemudian wa Tabarok Al-Muluk, dan juga Nabi baca Tabarok Al-Muluk. Sebelum tidur Nabi pasti baca dua surah. Pertama surah Alif Lam Mim Tanzil, kedua surah Tabarok Al-Muluk. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan ada hadis riwayat dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a fi lailatin, siapa yang membaca di malam hari, iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha, sampai pamay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Itu siapa yang baca surah iza zulzilatil ardu, kanat lahu ka'adli nisbil qur'ani, maka sama seperti membaca
yaitu separuh Al-Quran. Izazul itu tinggi nilainya, separuh Al-Quran. Kita hanya kenal kulhu. Kalau kulhu sepertiga kan, ya sepertiga. Kalau izazul lebih tinggi lagi. Ya, kenapa? Karena dia separuh Al-Quran. Kalau kita baca 2 kali udah sama seperti menghatamkan Al-Quran. Nah seperti itu. Itu izazul Pak. Dibaca. Ya, tiap malam dibaca izazul zilatil ardu, sama seperti kita membaca separuh Al-Quran. Ya seperti itu. Walaupun kita nggak mendapatkan ya huruf-huruf. Ya kalau kita baca penuh Al-Quran, setiap huruf dapat 10. Kalau ini kagak dapat, cuma pahalanya separuhnya dapat. Ini berdasarkan hadis Nabi. Nah begitu. Sama kata Ki Bahit tuh. Ya kalau orang baca kulhu 1 kali itu dapat sepertiganya dari Al-Quran, dia dapatkan pahalanya. Cuma enggak dapat huruf-huruf yang didapatkan orang yang membaca benar-benar sepertiga. Tapi fadilahnya udah sama seperti sepertiga. Nah itu. Jadi ini ada beberapa surah dalam Al-Quran yang istimewa. Seperti izazul itu istimewa karena dia seperti nisful Quran. Waman qara'a, dan siapa yang membaca qul ya ayyuhal kafirun, ya surah qul ya ayyuhal kafirun, kanat lahu ka'adli rubil qur'ani, maka bagi dia sama seperti yaitu 1/4 Al-Quran. Yang kedua yaitu surah Al-Kafirun. Surah Al-Kafirun 1/4-nya, habis setengah 1/4. Ya 1/4-nya itu surah Al-Kafirun kita baca 4 kali udah sama seperti kita baca Al-Quran full. Kalau izazul 2 kali full. Waman qara'a qul huwallahu ahad, siapa yang membaca qul huwallahu ahad, kanat lahu ka'adli sulusil Quran, maka surah Al-Ikhlas itu sebanding dengan 1/3 Al-Quran. Ya, kalau ini udah banyak yang tahu dah nih kulhu. Ya, kulhu itu 1/3 Al-Quran. Wa fi riwayatin, dan di dalam riwayat yang lain, man qara'a ayatal kursi, siapa yang membaca ayat Al-Kursi. Ya, ayat Al-Kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, itu ayat kursi namanya. Wa awalu hamim, awal daripada hamim. Hamim ain sin qaf. Usima zalikal yaum min kulli su'in, maka orang itu akan dijaga di hari tersebut dari segala kejahatan. Itu fungsinya begitu. Ayat kursi ya hamim. Nah itu fungsinya supaya orang yang baca akan dijaga dari berbagai macam kejahatan. Wal ahadisu binahwi mazakarna kasiratun, bermula hadis-hadis seumpama apa yang telah kami sebutkan banyak. Wa qad asyarna, dan sungguh kami telah memberikan isyarat ilal maqasidi, kepada maksud-maksudnya. Wallahu a'lamu bissawab, dan Allah lebih tahu tentang yang benar. Jadi Allah lebih tahu ya terkait tentang kebenaran. Walahul hamdu, dan bagi Allah pujian-pujian, wan ni'matu, dan nikmat-nikmat, wabihi, dan dengan Allah at-taufiqu, kita minta taufik, wal ismatu, dan minta perlindungan. Ismah itu artinya perlindungan. Kitabu hamdillahi ta'ala, ini kitab menjelaskan tentang memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Babu hamdillahi taala, ini bab menerangkan tentang memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qulil hamdulillahi wassalamun ala ibadihi alladzina istofa. Qul, katakanlah wahai Nabi Muhammad, alhamdulillah, bermula pujian itu milik Allah, wassalamun, dan salam sejahtera keselamatan, ala ibadihi, buat hamba-hambanya Allah, allazina istofa, yang mereka itu Allah udah pilih. Tuh, jadi ini masya Allah. Pertama hamdulillah, ya pujian itu milik Allah. Yang kedua salam keselamatan buat hamba-hambanya, yang mereka itu hamba-hamba Allah udah dipilih sama Allah. Nah, makanya kita disuruh banyak baca alhamdulillah. Dengan kita membaca alhamdulillah berarti kita masuk dalam hamba-hamba Allah yang dipilih sama Allah. Jadi banyakin baca alhamdulillah, ini satu ya redaksi yang sangat bagus.
Ya, orang yang suka membaca alhamdulillah berarti dia udah bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Karena nikmat yang Allah kasih kepada kita begitu banyak. Sehingga kita kalau enggak sering-sering membaca alhamdulillah, nanti takutnya kita enggak bersyukur kepada Allah. Nah, makanya Nabi diajarin, kul, katakanlah wahai Nabi Muhammad, alhamdulillah, bermula segala pujian itu milik Allah. Ya, salamun tuh, kemudian dan salam, ya, keselamatan buat siapa? Buat hamba-hambanya Allah, alladzina, yang mereka hamba Allah itu istofa, Allah udah pilih. Nah, jadi Allah pilih tuh hamba-hambanya yang selalu bersyukur, yang selalu mengucapkan kalimat alhamdulillahi, ya, kalimat alhamdulillah. Ini terdapat di dalam surah An-Naml ayat 59. Wa qala Allah Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qulil hamdu lillahi sayurikum ayatihi. Wa qulil hamdu, dan katakanlah wahai Nabi Muhammad, alhamdulillah, bermula pujian itu milik Allah, sayurikum, nanti saya akan perlihatkan kepada kamu, ayatihi, akan tanda-tanda kebesaran Allah. Ini terdapat dalam surah An-Naml ayat 93. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qulil hamdu lillahillazi lam yattakhiz walada. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, bermula segala pujian itu milik Allah, yang Allah itu tidak pernah menjadikan anak. Tuh, ini ayat yang menjelaskan Allah itu maha suci, enggak punya anak, enggak punya orang tua. Lam yalid wa lam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Nah, itu Allah. Makanya kita harus selalu memuji kepada Allah. Allah yang mana? Allazi lam yattakhiz walada, yang tidak pernah menjadikan anak. Ya, makanya kalau disebut nama Isa di dalam Al-Quran, itu pasti dibilang Isa ibnu Maryam. Coba Bapak Saudara perhatiin di dalam Al-Quran, setiap Allah menyebutkan kata-kata lafaz Isa, pasti di situ disebut ibnu Maryam. Ini sebagai roddan, sebagai salah satu bentuk penolakan. Sebab ada anggapan yang menyatakan Isa itu anak Tuhan. Tuh, padahal Allah udah bilang allazi lam yattakhiz walada. Allah nggak pernah menjadikan anak. Nah, jadi itu ditolak langsung sama Allah. Ya, qala Isa bin Maryam. Pasti setiap ada kata-kata Isa ada ibnu Maryamnya. Nah, Isa itu siapa sih? Anaknya Maryam. Tuh, begitu. Kalau nabi-nabi yang lain nggak pernah disebut binnya, nggak pernah. Ya, tapi ketika Isa disebut binnya, ini sebagai salah satu bentuk penolakan atas pendapat orang-orang Nasrani. Nah, ini terdapat dalam surah Al-Isra ayat 111. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum. Seandainya kamu bersyukur, maka saya akan tambahkan kepada kamu. Makanya ada rezeki gara-gara bersyukur. Nah, ini ayatnya nih, la in syakartum la azidannakum. Rezeki itu kan macam-macam Bapak Saudara. Pada dasarnya rezeki buat makhluk Allah yang melata di permukaan bumi ini udah dijamin. Nah, itu ayatnya, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Itu udah dijamin rezeki setiap makhluk yang melata di permukaan bumi ini. Namun nanti ada lagi rezeki dengan sebab yang lain. Kalau kita selalu bersyukur, ini rezeki tambahan karena syukur. La in syakartum la azidannakum. Makanya ayo kita pandai bersyukur. Kalau kita sering bersyukur pasti ditambahin. Rezeki kita ada tambahannya itu. Ya, begitu. Nanti ada lagi, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Berarti rezeki dari jalan takwa. Orang yang takwa nanti ada lagi rezekinya khusus. Nah, begitu. Dan masih banyak lagi yang lain-lain. Ini terdapat dalam surah Ibrahim ayat 7.
Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Maka ingatlah kamu kepada saya, pasti saya akan ingat kepada kamu, dan bersyukurlah kamu kepada saya, dan janganlah kamu kufur nikmat. Ini terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 153. Wal ayatul musarrahatu, dan ayat-ayat yang jelas bil amri terkait tentang perintah, wal ayatul musarrihatu, dan bermula ayat-ayat yang menjelaskan bil amri bil hamdi, perintah yaitu kita disuruh memuji, wasyukri, dan perintah kita disuruh bersyukur, wa bifadlihi, dan keutamaan hamd dan syukur, kasiratun ma'rufatun, banyak dan sudah dikenal. Terkait tentang ayat di mana kita disuruh dan diperintahkan untuk selalu memuji kepada Allah, di mana kita disuruh untuk selalu bersyukur kepada Allah, itu banyak. Keutamaan hamd dan syukur juga banyak sekali. Jadi ini hanya dijelaskan beberapa ayat saja oleh pengarang kitab Imam Nawawi. Sementara sebenarnya banyak banget ayat-ayat tersebut dan udah masyhur semuanya. Warwaina, dan kami telah meriwayatkan fi sunani Abi Daud, dalam sunan Abi Daud, wa Ibnu Majah, wa musnad Abi Awanah al-Isfirayani al-Mukharraj, yang dikeluarkan ala Sahih Muslim, atas Sahih Muslim, rahimahullah, semoga Allah memberikan rahmat buat mereka, an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu annahu qala, bahwasanya beliau Rasulullah bersabda, kullu mri'in zibalin, setiap sesuatu yang ada nilai kebaikan, la yubda'u fihi bilhamdilillah, tidak diawali dengan membaca alhamdulillah, fahuwa aqta'u, maka itu terputus, artinya kurang berkah. Wa fi riwayatin, di dalam riwayat yang lain, bihamdillahi, dengan memuji kepada Allah. Wa fi riwayatin bilhamdi, dengan hamd, muji, fahuwa aqta'u, itu terputus, artinya kurang berkah. Wa fi riwayatin, di dalam riwayat yang lain, kullu kalamin, setiap pembicaraan, la yubda'u fi bilhamdilillah, tidak diawali dengan membaca alhamdulillah, fahuwa ajzamu, maka itu dia seperti orang yang punya penyakit lepra. Wa fi riwayatin, di dalam riwayat yang lain, kullu amrin zibalin, setiap persoalan yang punya nilai kebaikan, la yubda'u fi bismillahirrahmanirrahim, yang tidak diawali dengan membaca bismillahirrahmanirrahim, fahuwa aqta'u, maka itu dia terputus, artinya kurang berkah. Kesimpulannya dari hadis ini, itu hamdalah sama bismillah dua hal yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Makanya ada namanya muqaddimah hakiki, ada muqaddimah idofi. Makanya kita kalau awal-awal berbicara itu selalu baca bismillah, terus ditambah dengan alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, itu dulunya muqaddimah, pendahuluan, supaya bisa mengamalkan hadis kullu amrin zibalin la yubda'u fi bismillahirrahmanirrahim, wa fi riwayatin kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bilhamdillahi fahuwa aqta'u. Makanya setiap awal daripada pembicaraan kita awali dengan baca apa? Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Yang pertama namanya itu muqaddimahnya hakiki, yang kedua namanya muqaddimahnya apa? Idofi. Nah, supaya kita bisa mengamalkan hadis Nabi, mudah-mudahan jadi berkah itu. Ya, setiap kali kita melakukan perbuatan apapun yang dinilai bagus, awali dengan basmalah dan awali juga dengan hamdalah. Itu termasuk yang istimewa. Nah, nanti baru rawaina hazil alfaz. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا وارحم أمواتنا واشف مرضانا واقض حوائجنا واختم بالصالحات أعمالنا برحمتك يا أرحم الراحمين Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.